Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Restu Wiratmaja. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Api Pesugihan. Kejadian ini bermula saat satu keluarga mengalami cobaan berat di dalam kehidupannya. Sebut saja namanya Pak Samiri yang berprofesi sebagai petani, memiliki ambisi besar untuk menjadi orang kaya. Lain hal dengan itu, tiap hari dia memanen. Dia juga memiliki keinginan untuk memiliki toko besar agar bisa menjadi tonggakan awal sebagai pemulih ekonominya. Istri Pak Samiri yaitu Bu Rasiah selalu mengingatkan kepada suaminya agar selalu bersyukur terhadap kehidupannya yang sekarang. Yang sabar mas, hidup itu banyak cobaannya. Yang penting yakin dengan kasih sayang Tuhan, ucap Bu Rasiah. Pak Samiri tidak bisa berkata-kata manakala istrinya memberi nasihat itu kepadanya. Hatinya seperti terkikis dan terenyuh dalam balutan sabar, karena rasa percayanya pulih ketika sang istri memberikan nasihat yang baik kepadanya. Namun itu berlaku hanya beberapa hari saja. Tepat di mana panennya ludes terbakar, Pak Samiri mulai membelakangi sifatnya dan berubah menjadi orang yang tidak sabaran. Pak Samiri berambisi untuk menjadi orang kaya hanya dalam hitungan hari dan tidak ada keinginan untuk bekerja keras. Pikirannya yang dangkal membuat dia mendatangi sebuah tempat yang sakral yang dipercaya sebagai tempat pengabul segala keinginan. Bukan masjid atau musola, namun tempat yang didatangi Pak Samiri adalah tempat pesugihan. Ditunggu jam 9 tepat di hari di mana dia merasa putus asa, Pak Samiri mengunjungi tempat sakral itu. Katanya tempat ini bisa menjadi orang kaya, ucap Pak Samiri. Dalam tempat itu dia mendapati beberapa hal keganjilan yang tidak pernah ia temukan. Rumah gubuk tua dengan properti seadanya dan agak berkabut. Suasananya menjadikan tempat itu sangat menantang Samiri untuk menenggelami lebih jauh tentang rumor yang disebut dengan pesugihan. Samiri membuka pintu rumah itu yang penuh sawang. Tampak dari luar rumah itu tidak tertata rapi. Begitu masuk ke dalam, dia takjub melihat rumah itu penuh dengan sesajen dengan bermacam-macam bentuknya. Ada yang menggunakan kepala kambing, makanan pasar, juga uang recehan. Dan tercium bau yang tidak sedap seperti bau darah yang tertimbun lama di dalam sebuah wadah. Hingga alat dan beberapa hewan yang menjijikan menghinggapi wadah itu. Apakah benar ini rumah yang dikatakan orang-orang desa? Tapi mengapa tempat ini sangat asing dan tidak pernah tampak? Ucap Samiri. Dia mengelilingi satu persatu tempat yang berada di dalam rumah itu. Kamu mau kaya nak? Ucap suara nenek tua dari belakang tubuh Samiri. Samiri kaget mendapati nenek tua itu secara tiba-tiba berada di belakangnya. Kamu siapa? Tanya Samiri. Aku yang akan menjadi jembatan hidupmu yang bisa membuatmu kaya, ucap nenek tua itu. Jadi rumor tentang warga mengenai tempat ini sebagai pesugihan memang benar adanya? Tanya Samiri. Yang hatinya sudah gelap akan bisa melihat rumah ini. Hatimu sudah gelap nak, ucap nenek itu. Apa maksudnya nek? Tanya Samiri. Hatimu sudah kotor. Samiri menimpali perkataan nenek tua itu dengan menggertak. Aku bukan orang jahat,
ucapnya dengan kesal. Kamu baru mengatakan pada dirimu bahwa kamu adalah orang jahat, senyum nenek itu. Kamu mau kaya raya tanpa bekerja? Tanya nenek itu. Samiri terdiam teringat sawahnya yang gagal panen dan terbakar hebat. Membuat hati Samiri terenyuh akan pernyataan nenek tua itu. Iya mbah, aku ingin kaya, ucap Samiri. Pulanglah, besok datang kemari di waktu petang. Usahakan jangan ada yang mengetahuimu. Akan kuberikan kekayaanmu itu tepat di mana kamu siap menjalankan tirakatnya, ucap nenek tua itu. Iya mbah, Samiri hanya bisa memandangi nenek tua aneh itu dengan wajah yang sedikit kesal. Tepat di hari selanjutnya, Pak Samiri keluar dari rumah tepat di waktu petang. Untuk menghindari kecurigaan yang mendalam dari istrinya, Bu Rasia, Pak Samiri keluar menggunakan pakaian ala petani lengkap dengan membawa topi dan cangkulnya. Pak Samiri yang begitu antusias dengan perjanjian dengan nenek misterius itu menjadikan dirinya berambisi besar untuk mendaur ulang perekonomian keluarganya. Pak Samiri menuju tempat yang katanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Tempat itu bisa dilihat dan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hati petang atau hati gelap. Tempat ini dulunya terkenal akan jalur pesugihan yang mudah. Selain tirakatnya tidak memberatkan, juga pencapaian untuk melakukan perjanjian antara keduanya sangat efektif. Artinya bagi siapa saja yang menghendaki dirinya untuk menjual tubuhnya dengan pesugihan, dia akan bisa melihat rumah itu. Dan tempat ini berada di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Bahkan isunya sudah terkenal di tahun 85-an. Pak Samiri memasuki rumah itu setelah didapatinya aman, dia langsung duduk. Sudah siap? Tanya nenek misterius itu yang tiba-tiba menghampirinya dari belakang. Sudah mbah, jawab Samiri. Kemudian nenek misterius itu memasuki sebuah ruangan dan diikuti oleh Samiri. Duduk di situ, ucap nenek itu sambil menunjukkan letaknya yang berdekatan dengan sesajen orang-orang yang pernah mendatanginya. Yang namanya pesugihan itu ada tebusannya, ucap nenek tua itu. Berupa apa mbah? Tanya Samiri. Wadal, nyawa. Minta nyawa? Nenek itu mengangguk sebagai jawaban yang tersirat akan pertanyaan Samiri. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke rumah dan bekerja seperti biasanya. Tapi mengingat ladangmu telah terbakar, apakah kamu yakin bisa menjadi kaya raya? Goda nenek itu terbesit dalam pikiran Samiri untuk mengambil tawaran mewah itu. Baiklah, aku akan mengambil tirakat pesugihan itu dan memberi wadal sesuai yang kau inginkan, jelas Samiri. Berpuasalah di tempat ini selama 40 hari, lalu kau akan mendapati rumahmu penuh dengan harta, tukas nenek tua itu. Samiri pun menerima tawaran itu dan bersiap diri untuk menjalani tirakat. Kapan aku akan mulainya? Tanya Samiri. Besok, jawab nenek itu. Baiklah, aku akan menjalankannya sesuai dengan mandatmu, ujar Pak Samiri. Nenek itu tersenyum dan mempersilahkan Samiri untuk kembali ke rumahnya. Rumah Samiri. Bu, aku besok ingin keluar rumah selama 40 hari. Jika ada seorang yang memberi sesuatu padamu, tolong terima, karena itu adalah hasil kerja kerasku bekerja, ucap Samiri. Bu Rasia hanya terdiam. Apakah kamu mengizinkanku, Bu? Tanya Samiri. Baiklah, tapi apa pekerjaanmu? Tanya Bu Rasia. Nanti kau tahu, ucap Pak Samiri. Dengan mendapatkan izin tersebut, Pak Samiri tampak lega.
Walaupun ini langkah yang berat, namun dia tetap berkeinginan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Keesokan harinya Pak Samiri mendatangi rumah itu lagi dengan pakaian yang berbeda. Dia membawa beberapa pakaian lengkap dengan bekal yang dibawanya. Seperti biasa, tempat itu tidak terlihat jika mendapati hati yang tidak sesuai dengan kehendak buruk seseorang. Samiri memang ada niatan dan menghendaki sesuatu yang berbeda dari orang-orang di desanya. Dia ingin menjadi kaya raya tanpa bekerja keras. Hal itulah yang membukakan antara dirinya dengan rumah pesugihan itu. Seperti biasa, dia memasuki rumah gubuk tua itu dan duduk sambil menunggu kedatangan nenek aneh itu. Samiri tak memikirkan resiko yang akan dihadapinya dan apapun yang terkait akan pesugihan itu. Jika dia gagal menumbalkan apa yang dijadikan sebagai perjanjian, maka sesuatu yang disebut dengan api pesugihan akan mengincar dirinya hingga keluarganya. "Masuklah," ucap nenek misterius itu yang berkali-kali mengagetkan Samiri yang sedang terduduk. Samiri memasuki ruangan tempat di mana tirakatnya akan dilaksanakan. "Sebelum kau melakukan tirakat itu, aku akan memberitahu mengenai pesugihan ini," ucap nenek itu. "Katakanlah, Nek," jawab Samiri. "Setiap seminggu sekali, kau harus menumbalkan satu orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak, maka kekayaan itu akan menipis dan hartamu akan habis," jelas nenek itu. Mendengar perjanjian itu, Samiri agak berat untuk mengaplikasikannya ketika benar-benar pilihan itu akan diterimanya. Namun sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak kecil, Samiri tidak tega menolaknya, asalkan dia bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya. "Satu lagi, tahukah kamu apa itu api pesugihan?" tanya nenek itu. "Apa maksudnya, Nek?" tanya balik Samiri. "Jika kamu melanggar semua yang menjadi aturan, api pesugihan akan melahap habis keluargamu. Itu adalah sebagian dari cobaan beratmu. Saranku, pikirkan kembali jika kau menginginkan pesugihan ini, karena manusia sepertimu adalah kelabilan yang nyata," jelas nenek itu. "Api pesugihan yang dimaksud bisa menghancurkan keluargaku?" tanya Samiri. "Bukan hanya menghancurkan, namun menenggelamkanmu ke dalam balutan luka yang tidak pernah kau terima selama kau hidup. Maka dari itu, pesugihan bukanlah cara terbaik untuk menjadikanmu sebagai orang kaya," jelas nenek tua itu lagi. Samiri memahami itu. Langkahnya memang salah, jalannya memang tersesat, pikirannya memang kunat, pilihannya memang terbilang sekarat. Namun di balik itu semua, dia menginginkan masa depan anak-anaknya selamat. "Aku terima tawaran itu," jelas Samiri. "Manusia memang egois dan serakah. Pilihanmu adalah masa depanmu. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun dengan ini, masa depanmu telah kau genggam. Baik kehancuran atau kejayaan, itu adalah pilihan hidupmu," jelas nenek itu. Samiri pun ditinggalkan sendirian di ruangan itu. "Jangan keluar sebelum kamu menyelesaikannya. Hartamu akan kukirim ketika kau benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Itu adalah jawaban dari pilihan yang kau pilih," jelas nenek itu lagi. Samiri pun menyetujui hal itu, namun dengan alasan yang kuat dia memilih pilihan itu. Ini adalah sebuah tanggungan hidup yang berat baginya. Sebagai seorang penafkah materi terhadap keluarganya, seorang ayah akan melakukan apapun terhadap keluarganya, walaupun jalan haram pun yang dilaluinya. Berbeda jika keyakinan yang kuat akan kehadiran Tuhan masih memeluk hati dan pikirannya. Mungkin bekerja sebagai pendaur ulang sampah pun akan dikerjakannya selama itu adalah uang halal.
Selama berhari-hari Samiri berdiam diri di ruangan itu sambil menahan rasa lapar dan hausnya. Sesekali dia melihat jendela rumah gubuk tua itu, dia mendapati rotasi matahari dan juga bulan yang menerangi dan menggelapkan ruangan itu. Tangisnya pecah manakala dia mengingat kondisi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya yang menunggunya di rumah. Ini semua karena ekonomi Samiri yang tidak sesuai ekspektasi. Kehancuran dan cobaannya membuat dia memilih pilihan yang dirasa kurang tepat. Setelah 40 hari lamanya dia melakukan tirakat itu, tubuh Samiri menjadi kurus, rambutnya berantakan hingga wajahnya tidak bisa dikenali sama sekali. Karena saking lamanya dia menunggu tirakat itu selesai. Ketukan pintu yang menandakan selesainya tirakat itu mulai bergema dan membangunkan Samiri yang terdiam sedari tadi dengan tubuh yang sangat lemas. Samiri membukakan pintu itu dan mendapati nenek misterius itu membawa makanan yang tertutupi oleh kain hitam. "Makanlah, ini akan membuatmu bugar kembali dan menjadikan perut kurusmu terisi. Lalu mandilah, tubuhmu perlu dibersihkan agar dirimu dikenal kembali oleh keluargamu," ujar nenek itu. Samiri menjalankan perintah dari nenek tua itu. Harapannya yang masih terpikirkan masih sama, dia ingin mendapati senyuman hangat dari keluarganya. Pelukan rindu dari anak-anaknya serta ciuman mesra dari istrinya, ini adalah pertama kali dirinya merasa rindu kepada keluarganya. Setelah selesai, Samiri pun kembali dengan wajah yang bersih dan perut yang terisi. Aneh tapi nyata, setelah keluar dari rumah itu, dia seperti tampak bugar kembali. Seperti awal dia mendatangi rumah itu, tidak ada kecacaran dari wajah ataupun tubuhnya. Padahal selama 40 hari dia menahan lapar dan haus, dia hanya memakan makanan yang berasal dari bekal yang dibawanya dari rumah. Itu juga berupa umbi-umbian serta sirih yang dijadikan sebagai penahan lapar, juga gula jawa untuk pemanis dan penahan hausnya. Samiri melangkahkan kakinya dengan cepat. Dia segera menuju rumahnya yang mana telah ramai para warga desa. Mendapati sesuatu yang aneh di dalam rumahnya. "Tahu tidak, rahasia jadi kaya raya," ucap salah satu warga yang terdengar oleh Samiri. "Kerja apa suaminya?" tanya warga lainnya. "Tidak tahu," jawabnya. Akhirnya Samiri menerobos masuk ke dalam rumahnya. "Loh, itu Samiri," ucap warga yang mengetahui kedatangan Samiri kembali ke rumahnya. "Ada apa, Bu?" tanya Samiri. "Pak, sini masuk ke kamar," ucap Bu Rasia. Samiri ditarik tangannya menuju kamar untuk diperlihatkan sesuatu oleh istrinya, yaitu Bu Rasia. "Nah, apa ini?" ucap Bu Rasia sambil memperlihatkan sebuah tas dengan berisi puluhan juta uang rupiah siap pakai. "Itu hasil kerja kerasku, Bu," jawab Pak Samiri. "Kerja? Kerja apa?" tanya Bu Rasia. "Nanti kamu akan tahu," jelas Pak Samiri. Bu Rasia tampak tidak percaya mendengar penuturan langsung dari suaminya yang tidak menjelaskan secara detail mengenai pekerjaan apa yang dikerjakannya selama 40 hari itu. "Terus warga mau dikasih apa, Pak?" tanya Bu Rasia. "Adakan selamatan saja, jangan dibawa pusing," ucap Samiri. "Uang ini belum jelas, Pak, tidak tahu halal dan haramnya. Kamu belum menjelaskannya secara detail. Masa warga sini mau dikasih uang tidak jelas?" ucap Bu Rasia. "Kamu tidak percaya dengan suamimu sendiri?" tanya Pak Samiri. "Mana mungkin aku percaya jika hal yang tidak pasti datang secara tiba-tiba dan membuat kegaduhan yang tidak beralasan,"
Bukankah ini sebuah pertanyaan besar bagi semua warga yang mengetahuinya itu? Tanya Bu Rasia. Siapa yang mengantarkan uang ini? Tanya Pak Samiri. Nenek-nenek tua, Pak. Dia datang selepas subuh bergema. Samiri heran sejak kapan nenek yang ditemuinya di gubuk tua itu mengetahui tempatnya. Sudahlah, belikan saja bahan makanan, lalu adakan selamatan. Mungkin dia perantara dari pekerjaanku saat ini, ucap Pak Samiri. Perantara? Apa maksudnya? Tanya Bu Rasia. Bu Rasia terus menyerang Pak Samiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebaknya untuk membuka kedok di balik pekerjaan yang sedang dikerjakan saat itu. Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan? Tanya Bu Rasia. Tutup mulutmu, kau tidak tahu apa-apa mengenai pekerjaanku, bentak Pak Samiri. Bu Rasia hanya terdiam setelah dirinya digertak oleh Pak Samiri. Maaf, aku lelah, aku ingin istirahat. Tolong jangan berikan pertanyaan yang membuatku bingung untuk menjawabnya, jelas Pak Samiri. Baik Pak, maaf, jawab Bu Rasia. Kemudian Bu Rasia keluar dari kamar. Pak Samiri masih menatap wajah kecewa yang ditutupi oleh istrinya. Dia juga memandangi uang yang berada di dalam tas besar itu. Apakah pesugihan itu benar-benar terjadi dengan memberikan uang yang cukup banyak terhadap dirinya? Hal itu masih dalam pertanyaan besar dalam pikiran Pak Samiri. Malam harinya Pak Samiri dan Bu Rasia mengadakan selamatan. Diundangnya seluruh warga yang hadir, tidak terkecuali seperangkat pimpinan desa yang turut hadir untuk mengetahui motif di balik kekayaan mendadak yang didapati oleh Samiri saat itu. Isu mengenai Samiri yang mendadak kaya akhirnya terdengar oleh salah seorang warga yang mengetahui letak kejanggalan itu. Sebut saja namanya Pak Anom. Dia tampak antusias untuk membongkar lebih dalam mengapa Samiri bisa kaya secara mendadak. Pak Anom menghadiri acara selamatan itu. Awalnya dia mengira bahwa di sana dia akan disuguhkan dengan makanan yang lezat. Namun ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata isi dari suguhan itu adalah makanan yang berupa seperti sesajen mirip pesugihan. Secara kacamata normal, makanan itu adalah berupa makanan selamatan seperti nasi tumpeng, ayam bakar, serta makanan lainnya. Namun ketika Pak Anom yang melihatnya, makanan itu berisi sesuguhan mirip makanan pesugihan. Pak Anom duduk di antara warga sambil memandangi gerak-gerik Pak Samiri yang sedang membagikan makanan itu. Pak Anom tidak ikut makan, tanya warga di sebelahnya. Tidak Pak, saya hanya ikut duduk saja, jawab Pak Anom. Setelah acara selamatan itu selesai, para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada sesuatu yang menjanggal di rumah Pak Samiri saat itu. Hanya saja Pak Anom sedikit terpaku pada istri Pak Samiri, yaitu Bu Rasia, yang menampakkan wajah sedih. Didekatinya Bu Rasia yang sedang berada di depan rumah. Ada apa Bu? Tanya Pak Anom. Tidak apa-apa Pak. Aku sedang tidak enak badan saja. Mungkin aku kelelahan, jelas Bu Rasia. Bagaimana bisa? Padahal hanya membagi-bagikan makanan saja, jelas Pak Anom. Aku rasa ada sesuatu yang menjanggal dalam diri suamiku mengenai kekayaan mendadak ini. Dia tidak mau menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaannya, ucap Bu Rasia. Kemana dia pergi hendak bekerja? Tanya Pak Anom. Dia tidak memberikan jawaban Pak, ucap Bu Rasia. Pak Anom heran mengapa istri Pak Samiri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. Apalagi yang menjanggal di diri suamimu? Tanya Pak Anom. Dia berbeda Pak, tubuhnya tampak lebih segar dari biasanya. Lalu ada seorang nenek-nenek tua datang kemari sambil membawakan tas berisi uang, jelas Bu Rasia.
"Apakah kamu mengenal nenek itu?" tanya Pak Anom. "Sama sekali tidak, Pak. Dia tampak asing, hanya menggunakan tape dan kebaya zaman dulu. Rambutnya berwarna putih beruban. Dia hanya tersenyum kepadaku," jelas Bu Rasia. "Lalu, bagaimana rasanya mendapati hal itu dalam dirimu sendiri?" tanya Pak Anom. "Rasanya baru pertama kali suamiku ini bertingkah aneh, Pak. Dia tampak berambisi menjadi kaya raya dan tidak peduli apapun pekerjaannya," jelas Bu Rasia. "Coba nanti malam kau cek kamarnya," suruh Pak Anom. "Mengapa, Pak?" tanya Bu Rasia. "Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamimu padamu, entah berupa rahasia khusus atau rahasia di balik kekayaan ini. Namun jangan kau bocorkan rahasia itu dulu. Aku juga sedang meneliti lebih dalam mengenai kekayaan mendadak ini," jelas Pak Anom. "Baik, Pak," jawab Bu Rasia. Malam harinya Bu Rasia mendatangi kamar suaminya yang memang dikhususkan untuk beristirahat suaminya. Bu Rasia berhenti di depan pintu kamar suaminya dan mendapati suaminya sedang berbicara kepada seorang wanita yang entah dari mana datangnya. Pembicaraan tersebut begini kira-kira. "Apa kamu sudah siap untuk mengambil seluruh wadah yang telah kau sepakati itu?" tanya wanita itu. "Sudah, esok hari aku yakin ada warga yang meninggal dan itu adalah tumbal yang kuberikan di minggu ini," jelas Pak Samiri. "Baiklah, itu sudah cukup. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kau penuhi," ucap wanita itu. "Apa itu?" tanya Pak Samiri. "Kau harus bersenggama denganku agar kekayaan itu kekal," jelas wanita itu. Mendengar hal itu, hati Bu Rasia terkikis. Ternyata suaminya melakukan pesugihan. "Bersenggama?" tanya Pak Samiri. "Kamu harus tahu, menumbalkan seseorang itu tidak cukup," ucap wanita itu. Samiri masih memikirkan nasib istrinya yang kalau saja tahu mengenai hal ini. Dia tidak habis pikir ternyata pesugihan itu memiliki banyak persyaratan yang di luar nalar dan merusak pikirannya. "Siap, kapan aku akan mulai bersenggama denganmu?" tanya Pak Samiri. Wanita itu mendekati Samiri dan membisikannya. "Siap," jawab Samiri. Bu Rasia yang tidak sabar mendengar hal itu langsung mendobrak pintunya. Namun ternyata dia mendapati suaminya sedang tertidur pulas. Bu Rasia kebingungan. Bukanlah suaminya sedang berbicara kepada seorang wanita. Lalu mengapa tiba-tiba suaminya tertidur pulas? "Pak, bangun. Ibu mau bicara," ucap Bu Rasia. "Apa, Bu? Badanku capek semua," teriak Samiri. "Pak, tadi kamu ngobrol sama siapa?" tanya Bu Rasia. "Apa sih, Bu? Dari tadi aku tidur. Itu lihat, mataku merah kan?" ucap Pak Samiri sambil mengarahkan matanya. "Terus tadi?" tanya Bu Rasia bingung. "Sudahlah, Bu, tidur saja," jawab Pak Samiri. Bu Rasia masih tidak percaya suaminya benar-benar berubah total. Dia juga masih kurang yakin apakah benar-benar bahwa suaminya akan melayangkan pesugihan dan menumbalkan warga. Dia masih menatap wajah suaminya. Apakah karena kemiskinan dia bisa melakukan hal ini untuk menjadi kaya raya dan mendapatkan apa yang menjadi ambisinya? "Ya, Pak, aku mau istirahat. Selamat malam," ucap Bu Rasia sebagai penutup dari malam yang penuh kelam itu. Hari esoknya Bu Rasia langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak Anom. Dia sengaja melaporkannya secara sembunyi-sembunyi agar menjadi rahasia umum antara dirinya serta keluarganya. "Kau pernah mendengar tentang pesugihan ular? Jika telah menyepakati pesugihan itu, si pelaku harus bersenggama dengan si siluman ular itu. Terkadang dia bisa berubah wujud menjadi manusia seperti nenek-nenek tua, juga menjadi wanita cantik dan rupawan," jelas Pak Anom.
Pantas saja aku mendengar suara gadis sedang menawarkan persyaratan pesugihan itu. Namun begitu aku masuk, Mas Samiri sudah tertidur. Jelas Bu Rasia. Dia itu tidak tidur, jawab Pak Anom. Tapi, tanya Bu Rasia penasaran. Dia sedang bersenggama dengan si siluman ular itu. Jelas Pak Anom lagi. Bu Rasia terkejut mendengar hal itu. Pantas saja suaminya tampak lelah dan berkeringat seperti telah menyelesaikan hubungan intim. Lalu apa yang akan saya lakukan, Pak? Tanya Bu Rasia. Korbannya warga sini kan? Pasti dia sedang mengincar salah seorang warga. Jelas Pak Anom. Bagaimana kau tahu, Pak? Tanya Bu Rasia. Ini hanya perkiraanku saja. Setelah mendapati paparan informasimu itu, aku berpikir bahwa selamatan yang diadakan kemarin merupakan jebakan semata. Jelas Pak Anom. Maksudnya, Pak? Tanya Bu Rasia. Makanan itu memang sudah diperuntukkan sebagai tumbal bagi siapa saja yang memakannya. Jelas Pak Anom. Berarti seluruh warga sini? Tanya Bu Rasia. Kita harus secepatnya mencegah itu, ucap Pak Anom. Bagaimana caranya, Pak? Tanya Bu Rasia. Perhatikan baik-baik berita warga bahwa sehabis maghrib untuk menaburkan garam di depan dan di belakang rumahnya. Itu cara terbaik agar siluman ular itu tidak masuk ke dalam rumah dan melilit korbannya, ucap Pak Anom. Siapa? Ucap Bu Rasia. Selepas itu Bu Rasia kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya dia mendapati tetangga sebelahnya sangat ramai akan orang-orang. Setelah diteliti, ternyata tetangga di sebelahnya telah meninggal dunia dengan luka lebam kebiruan di sekujur tubuhnya. Menurut keluarganya, sebelum meninggal tepat di waktu dini hari, terdengar desisan ular dan bau wewangian melatih di rumahnya. Bu Rasia percaya ini adalah ulah dari si siluman ular itu. Namun dia hanya berdiam diri di keramaian sambil menutup hidungnya dengan jilbabnya. Seakan menjadi sebuah dilema dalam diri Bu Rasia. Dia pun kembali ke rumahnya dengan pandangan tertunduk. Dia tidak mau suaminya terlibat jauh dalam pesugihan haram itu. Di dalam rumah, Bu Rasia mendapati suaminya sedang menghitung uang sambil menyeruput kopi dengan santai. Bu, tolong besok belanjakan makanan dan buah-buahan untuk warga sini ya, ucap Pak Samiri. Uang dari mana itu, Pak? Tanya Bu Rasia. Hasil kerja kerasku, Bu, teriak Samiri. Bu Rasia memandangi uang itu dengan tatapan tajam. Kamu kenapa, Bu? Tanya Pak Samiri. Apa kerjaanmu, Pak? Tanya balik Bu Rasia. Mengapa kau terobsesi sekali dengan pekerjaanku? Tanya lagi Pak Samiri. Kau tidak pernah menjawab ketika aku menanyakan pekerjaanmu. Jelas Bu Rasia. Samiri menggebrak meja hingga membuat Bu Rasia kaget akan gebrakan keras itu. Kau istri tidak tahu diuntung. Seharusnya kau bersyukur kalau suamimu punya banyak uang. Jelas Pak Samiri. Uang itu bukan segalanya, Pak. Walaupun segalanya adalah uang, jangan sampai kita diperbudak dengan uang, ucap Bu Rasia. Sejak kapan kau berani berkata seperti itu? Siapa yang mengajarimu melawan kepada suamimu? Hah? Tanya Pak Samiri dengan nada yang kencang. Kau tak tahu, tetangga kita baru saja berduka. Anggota keluarganya meninggal dengan luka lebam kebiruan. Itu sangat aneh sekali, Pak. Tanya Bu Rasia. Lalu kenapa? Yang meninggal dia kok. Waktu kita susah, apakah mereka membantu kita? Apakah mereka memberi makan kepada kita? Tidak, tidak sama sekali. Mereka hanya menghujat, mencaci, memaki, dan menjatuhkan keluarga kita, teriak Pak Samiri. Hidup itu tidak boleh bergantungan. Kita serahkan nasib dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tetangga hanyalah perantara. Jangan jadikan omongan itu sebagai hal perusak hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Jelas Bu Rasia. Terserah kamu saja, Bu. Aku capek menghadapimu, ujar Pak Samiri.
Mendengar paparan dari istrinya, Samiri meyakini bahwa tumbal pertamanya sudah berjalan. Dia memasuki kamarnya untuk membuka kasur yang dijadikan sebagai tempat munculnya uang pesugihan itu. Benar-benar ajaib, pesugihan ini memang nyata, ucapnya dengan wajah sumringah. Tapi bagaimana dia tahu bahwa uang ini adalah uang haram? Apakah ada orang yang memberikan bocoran rahasia mengenai ini? Tanya Samiri dalam hati. Lain hal dengan itu, Bu Rasia semakin penasaran dengan tingkah suaminya yang benar-benar sudah gelap hatinya. Dia bahkan tidak peduli akan kematian tetangganya yang aneh itu. Malam harinya Pak Samiri tidak keluar rumah sama sekali. Dirinya benar-benar merasa ada kejanggalan dengan tingkah istrinya. Bu Rasia sedari tadi berada di dapur untuk membuatkan kopi untuk suaminya. Dia lupa bahwa hari ini harus memberitahukan kepada warga untuk menaburkan garam di depan serta belakang rumah masing-masing. Namun begitu dia selesai membuatkan kopi, telinganya menangkap suara desisan ular dari arah belakang rumahnya. Suaranya tampak jelas dan membuat hatinya menjadi takut akan bahaya yang mengintai di balik keluarganya. Dia pun mengambil sapu untuk berjaga-jaga manakala ular itu muncul tepat di hadapan pintunya. Ketika Bu Rasia membuka pintu belakang, alangkah terkejutnya dia mendapati ular dengan ukuran yang tidak biasa sedang mengangkat kepalanya. Astagfirullah, teriak Bu Rasia sambil memukuli ular itu. Dengan sergap ular itu menghindar serangan dari Bu Rasia dan berhasil kabur ke semak-semak belakang rumahnya. Jangan-jangan malam ini siluman ular itu ingin mengajak bersenggama dengan suamiku lagi, ucap Bu Rasia. Bu Rasia tipe orang yang memiliki prasangka kuat. Baginya perasaan adalah segalanya. Muncullah ular aneh itu membuat Bu Rasia semakin yakin bahwa kematian tetangganya adalah akibat dari tumbal yang suaminya lakukan. Sejak saat itu Bu Rasia selalu mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh suaminya, entah ketika berada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Baginya sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata merupakan sebuah ancaman menakutkan yang suatu saat bisa menyerang keluarganya sendiri. Hal ini berlangsung hingga berhari-hari. Artinya setiap harinya di desa itu memakan satu korban dengan kematian yang begitu mencurigakan. Sekujur tubuhnya berwarna biru lebam, seperti bekas lilitan ular yang melilit dengan waktu yang agak lama. Lalu yang anehnya, malam sebelum kematian si korban, anggota keluarga lainnya mendengar desisan ular dari sekitaran rumah. Lain hal dengan keluarga Samiri dan Bu Rasia, perekonomiannya semakin hari semakin membaik. Hal ini membuat para warga menjadi curiga. Mereka mengira bahwa Samiri menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri. Bu Rasia memiliki dua anak yang masih kecil. Yang satu bernama Dodo dan yang satunya lagi bernama Didi. Jarak antara mereka hanya terpaut beberapa jam. Keduanya kembar dan sangat penurut terhadap ibunya. Si Dodo memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Dia selalu bersembunyi di bawah tempat tidur jika ada sesuatu yang membahayakan. Sedangkan si Didi dia pun sama. Hanya saja Didi lebih suka bersembunyi di kamar ayahnya, yaitu Pak Samiri. Suatu hari ketika Bu Rasia sedang menemui Pak Anom untuk membahas sesuatu mengenai kemunculan ular aneh itu, Didi mendapati sedang bersembunyi di lemari ayahnya. Sedangkan Dodo dia bersembunyi di bawah ranjang kamar tidur ayahnya. Padahal hari itu juga Pak Samiri sedang melakukan tirakat dengan bersenggama bersama si siluman ular itu.
Dodo dan Didi tahu bahwasanya ada seseorang yang mendatangi rumahnya dengan wajah penuh sisik dan lidah yang selalu mendesiskan suara. Hanya saja mereka tidak berani mengungkapkannya. Barulah saat ayahnya sedang melakukan senggama, Didi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya sedang menciumi bahkan memeluk seekor ular besar yang bersamaan dengan itu ekornya secara perlahan melilit tubuh ayahnya. Didi menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Entah apa yang dilihatnya. Tampaknya ayahnya agak kurang waras karena sedang memeluk dan menciumi ular di atas ranjang. Setelah Pak Samiri telah usai bersenggama dengan ular itu, tiba-tiba ular itu menghilang entah kemana. Saat yang bersamaan ketika Pak Samiri sedang memakai baju, Didi keluar dari lemarinya. "Ayah lagi ngapain?" tanya Didi. Pak Samiri yang melihat kemunculan anaknya secara tiba-tiba langsung kaget saat dirinya sedang menggunakan baju. Karena mendengar suara Didi, Dodo pun keluar dari bawah ranjang tempat tidur. Hal ini membuat Samiri khawatir kalau saja kedua anaknya memberitahu kepada istrinya, yaitu Bu Rasia. "Ayah kenapa ciumin ular?" tanya Didi dengan polosnya. "Oh, itu bukan kok," ucap Samiri. "Tadi Didi lihat kok," jawab Didi. Dengan cepat Samiri langsung membungkam mulut Didi dan Dodo. "Jangan bilang mama ya," ucap Samiri. Didi dan Dodo hampir tidak bisa bernafas. Kedua tangan Samiri benar-benar menekan mulut Didi dan juga Dodo dengan sangat kuat. Didi dan Dodo pun menangis hingga suaranya terdengar oleh istrinya yang baru saja tiba di rumah. Bu Rasia segera masuk ke dalam rumah dan melihat kedua anaknya sedang menangis dengan posisi mulutnya sedang dibungkam oleh kedua tangan Samiri. "Apa yang kau lakukan, Pak?" tanya Bu Rasia. "Tidak, Bu, tidak apa-apa," jelas Pak Samiri. "Mengapa kamu membungkam anak-anakmu sendiri? Apa salah mereka?" tanya Bu Rasia. Pak Samiri pun melepaskan kedua tangannya dan membiarkan Didi dan Dodo berlari ke arah ibunya. "Bu, Didi takut, Bu," tangis Didi. "Tidak apa-apa, Nak, udah ada ibu," jelas Bu Rasia. Lalu Samiri pun mati langkah. Dia keluar dari kamar dan menuju arah depan rumah. "Pak, mau kemana?" tanya Bu Rasia. Samiri tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari istrinya. Yang pasti ketika Samiri keluar dari rumah, Didi menjelaskan penyebab mulutnya dibungkam oleh Pak Samiri. Bu Rasia yang mengetahui itu langsung memberitahu kepada Pak Anom, orang kepercayaan warganya, akan kejadian ini. Tidak lupa pula dia membawa Didi serta Dodo. Setelah menemui Pak Anom, Bu Rasia menjelaskan kejadian tidak terduga yang menimpa dirinya. Bu Rasia menjelaskan bahwa suaminya kepergok bersenggama dengan seekor ular besar yang dipercaya adalah siluman ular sebagai bentuk pesugihannya. Akhirnya Pak Anom pun menuju ke suatu tempat di mana tempat itu dipercaya sebagai awal dari pertemuan Samiri dengan si siluman ular itu. Dengan bantuan warga, Pak Anom dan Bu Rasia mencari Samiri. Entah bagaimana ceritanya, Pak Anom berhenti di suatu tempat yang terpercaya sebagai pintu dari rumah gubuk tua itu. Pak Anom mengarahkan kepada Bu Rasia dan para warga untuk mundur menjauh darinya. Usut demi usut ternyata Pak Samiri di bawah menuju ke kerajaan siluman ular karena rasa malunya terhadap istri serta para warga. Pak Anom pun memberitahu kebenaran yang ada, bahwa suaminya tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata karena telah menjadi bagian dari kerajaan siluman ular tersebut. Bersamaan dengan itu, rumah dari Bu Rasia terbakar hebat dan menghanguskan seluruh harta hasil pesugihan yang ada di rumahnya.
Bu Rasya hanya pasrah serta bersyukur karena dirinya serta kedua anaknya masih bisa diselamatkan dari petaka pesugihan yang dilakukan oleh suaminya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Api Pesugihan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.